Zulihar dari Study Series. Di sini aku akan sedikit membagi informasi ke teman-teman mengenai functional groups atau gugus fungsi. Di mana functional groups ini merupakan materi kimia organik kelas 11 di semester 2 di Smakbul. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama itu ada definisi dari functional group itu sendiri. Yang kedua ada the importance of functional group. Lalu nanti ada beberapa contoh dari functional groups dan juga klasifikasi dari functional groups. Nah, di bab ini kita menjelaskan gugus fungsinya itu secara umum. Nanti untuk lebih rinci dari masing-masing functional groupnya itu akan dijelaskan di bab selanjutnya. Nah, yang pertama langsung masuk ke definisi dari functional group. Functional group itu merupakan bagian yang reaktif dari suatu senyawa organik. Jadi misalnya kalau kita punya senyawa, contoh ada senyawa CH3, CH2, Cl. Nah, functional group di sini itu merupakan si Cl ini. Jadi yang paling reaktif dari senyawa ini itu bagiannya itu adalah Cl. Nah, ini adalah functional groupnya. Nah, senyawa ini dia itu masuk ke dalam golongannya itu adalah alkyl halida. Jadi functional group itu the reactive part of an organic molecule. Lalu yang kedua, functional group ini dia itu bisa terdiri dari sebuah atom atau dari grup atom, dimana dia itu punya karakteristik kimianya. Contohnya misalnya tadi kalau senyawa CH3, CH2, Cl itu kan bagian functional groupnya itu Cl-nya ya. Nah, ini dia itu berupa atom. Nah, kalau yang grup of atom itu contohnya apa? Misalnya di functional group contohnya CH3, CH2OH. Nah, bagian functional group ini kan OH-nya. Nah, OH-nya ini merupakan group of atom. Lalu, reaksi itu akan terjadi di functional group. Misalnya kalau waktunya senyawa alkin, terus dia bereaksi sama H2, terus pakai katalisnya Ni. Nah, reaksi ini tuh akan terjadi di bagian functional groupnya ini. Karena tadi juga kan dia merupakan bagian yang paling reaktif ini. Nah, ada sekitar 100 gugus fungsi, cuman yang akan difokuskan nanti di bab-bab berikutnya itu ada kurang lebih ada 6. Nah, lalu yang kedua itu ada the importance of functional group in organic chemistry. Jadi, apa sih pentingnya gugus fungsi di kimia organik itu? Nah, langsung aja. Yang pertama, itu merupakan basic for nomenclature. Jadi, merupakan dasar buat kita belajar mengenai tata nama suatu senyawa organik. Contohnya, masih kita pakai sama yang tadi ya, yang masih mudah. CH3, CH2, Cl, terus ada CH3, CH2OH. Nah, cara untuk memberi tata nama senyawa ini itu kita lihat dari si gugus fungsinya. Karena ini senyawa alkyl halida, dia dinamakan menjadi etil klorat. Nah, sedangkan si CH3, CH2 ini kita namanya etanol. Berbeda kan? Itu kita lihat dari karena si gugus fungsinya ini. Yang kedua itu untuk mengklasifikasi senyawa organik. Jadi kita bisa mengumpulkan senyawa organik yang gugus fungsinya sama itu ke dalam satu golongan yang sama. Misalnya ada senyawa ini, terus ada senyawa ini, terus ada senyawa tadi CH3, CH2OH. Nah, terus ada senyawa lagi misalnya ini kayak gini. Nah,
ini. Nah, jadi si nah, jadi semua senyawa ini itu dia masuk ke dalam satu golongan yang sama, yaitu senyawa alkohol. Jadi kita bisa mengklasifikasi dia ke dalam satu golongan yang sama. Nah, lalu yang ketiga itu dia karena dari gus fungsi ini dia itu bisa memberikan sifat-sifat kimia ke dalam suatu senyawa. Misalnya kalau tadi kita bandinginnya dua, si CH3CH2Cl sama si CH3CH2OH. Nah, mau bandingin nih sifat kimia dia gimana sih? Nah, kita reaksiin dianya di H2SO4. Suhunya di 170. Nah, etanol juga kita reaksiin di H2SO4. Suhunya 170. Nah, ternyata si etil klorida ini kalau direaksi di H2SO4 itu dia nggak ada apa-apa, sedangkan si etanol itu dia bakal membentuk senyawa alkin. Nah, jadi di sini kita bisa tahu chemical personality dari masing-masing gugus fungsi ini gimana. Kalau si alkohol itu dia bakal membentuk si senyawa alkin ini atau si etin ini. Nah, makanya bisa untuk memberikan sifat kimia dari suatu senyawa.